Dari sekian banyak olahan ikan di Nusantara, pasti gurame dan nila menjadi salah satu yang menjadi favorit. Daging yang lembut dan tebal dari kedua ikan ini memang cocok untuk dimasak apa saja. Dari sekedar digoreng atau yang paling sering dibakar. Apalagi disantap dengan cocolan sambal ulet yang super pedas. Bisa bakar, bisa goreng, cuman aku lebih suka bakarnya. Aku memang basically paling suka tuh ikan tuh dibakar ya, karena emang lebih berasa, karena dia dibakar jadi ada wangi-wangi smoky-nya dan lebih menggugah selera kalau buat aku. Yang aku suka tuh ikan bakar yang nggak terlalu gosong, keringnya pas gitu dan agak kriuk ya. Menyebut gurame dan nila mungkin tak salah jika kita langsung teringat dengan sajian ikan bakar khas Tatar Sunda. Salah satunya di rumah makan ikan bakar Cianjur. Tampil dengan warna kuning kecoklatan, daging-daging ikan bakar tersebut sungguh menggugah selera makan. Sedangkan untuk sambalnya, meski sekilas terlihat sama, rasa pedas yang sangat menonjol ternyata dihasilkan dari racikan yang berbeda. Orang Sunda biasa menyebutnya sambal dadak. Sebenarnya apa rahasia yang ada di balik semua sajian ini? Jika dilihat sekilas tampilannya tak berbeda jauh dengan ikan bakar pada umumnya. Dalam satu porsi berisi 1 ekor ikan gurame atau nila ukuran sedang, lengkap dengan sambal dan aneka lalapan. Hanya saja di sini terlihat penggunaan jenis ikan dan bumbu-bumbunya, semuanya dipilih yang masih baru dan segar. Ya, di rumah makan ini ikan memang baru akan diolah ketika ada pesanan. Diambil dari sebuah kolam yang dibuat bersebelahan dengan area dapur. Tujuan ikan disimpan adalah menghilangkan bau tanah yang biasanya muncul dari ikan gurame. Selain itu, ikan akan disayat di bagian badan agar bumbu dapat meresap sempurna. Baru setelah itu, ikan dimarinasi dalam rendaman air berisi garam, bawang putih, dan jeruk limau untuk menghilangkan bau amisnya. Setelah itu, ikan harus digoreng dulu sebentar, kemudian baru dibakar sekitar 5 menit saja sambil diolesi dengan bumbu khusus ala ikan bakar Cianjur. Jadi prosesnya itu supaya istilahnya kalau dari ikan mentah terus dibakar langsung itu prosesnya lama. Itu bisa mencapai tergantung pesanan itu bisa mencapai 30, 45 menit. Nah, kalau digoreng kan istilahnya cepat. Sedangkan tamu kan butuh yang cepat gitu. Sambil menunggu ikan matang, sambal dadak pun siap dibuat. Bahan-bahannya pun sederhana. Ada cabai rawit hijau, cabai merah besar, tomat, garam, terasi, dan gula merah. Semua bahan mentah ini diulek sampai halus untuk kemudian ditambahkan perasan air jeruk limau. Dijamin sambal dadak ini akan membuat lidah bergetar bahkan bagi para penggemar pedas sekalipun. Namun jangan khawatir, bagi yang tidak terlalu suka pedas, ada pilihan sambal kecap dengan sedikit potongan cabai rawit dan bawang merah. Tak sampai 15 menit, ikan bakar Cianjur sudah siap tersaji. Tekstur rasa ikan bakar yang gurih dan lembut berpadu sempurna dengan cocolan sambal dadak yang pedas segar. Tak heran jika ikan bakar Cianjur ini selalu menjadi primadona rasa. Oh, bumbunya seperti ini ya, sampai sekarang harus seperti ini. Jadi nggak dirubah-rubah. Nah, setelah mengetahui rahasia rasa kelezatan ikan bakar Cianjur, kira-kira apakah kita juga bisa membuatnya sendiri di rumah? Tim Secret Story bersama Chef Ragil akan menjawab tantangan ini. Semua bahan dan bumbu sudah kami siapkan seperti resep aslinya. Tetapi untuk cara dan teknik masaknya mungkin agak sedikit berbeda. Ikan gurame segar ya, tanda-tandanya juga kalau segar udah pasti kelihatan nih. Oke. Ikannya matanya bening ya. Mata bening. Matanya bening. Oke. Terus insangnya Insang. dibersihin ya. Jadi Cium tuh masih baunya masih bau segar gitu. ini ikannya setelah dibuang
sisiknya. Semua. Nah, habis itu baru kita potong. Menurut Chef Ragil, proses marinasi ikan sebelum dimasak itu wajib dilakukan. Karena cara inilah yang juga nanti bisa mempengaruhi hasil akhir cita rasanya. Cara membuat larutan marinasi juga tidaklah sulit. Jadi ini air, terus ada bawang putih, bawang putihnya digeprek aja, digeprek, gitu ya. Oke. Terus habis itu ada jeruknya saya pakai jeruk limau. Nah, setelah jeruk limau ada ketumbar. Oke, ada ketumbar juga ya. Garam, sama lada putih. Semua sudah dihaluskan ya? Dihaluskan. Dengan air dan ya. jangan lupa buat dicobain dulu. Sambil menunggu proses marinasi, Chef Ragil membuat bumbu untuk olesan bakarnya. Cabai merah, bawang merah dan putih, tomat, kunyit, kemiri, dan garam semuanya diulek sampai halus. Lalu ditumis dengan minyak sampai beraroma harum. Terakhir tinggal tambahkan kecap manis dan aduk sampai tercampur rata. Sedangkan untuk membuat sambal dadaknya, semua bahan dari cabai rawit, bawang putih, tomat, terasi, dan gula jawa diulek sampai halus. Perasan air jeruk limau ditambahkan agar menambah sensasi segar dan asam. Selanjutnya, ikan marinasi sudah siap digoreng dulu sampai setengah matang saja sebelum nanti dibakar. Menurut Chef Ragil, proses ini tak hanya mempersingkat proses membakar, tetapi juga bisa mempengaruhi tampilan dan juga cita rasa ikan bakarnya. Digoreng, yakin sudah mateng, baru dikasih bumbu, dibakar cuma sebentar. Jadi bakarnya itu cuma dapat flavornya aja, gitu. Sebenarnya untuk mempercepat. Tapi kalau proses yang baik dan benar, memang harusnya dari mentah. Langsung dibakar. Ya, langsung dibakar, tapi memang harus sudah mulai bisa ngontrol api atau ngontrol arang ya supaya tidak terlalu panas. Oke. Ikan gurame yang sudah digoreng setengah matang selanjutnya diolesi dengan bumbu sampai merata ke seluruh bagian ikan. Proses pembakarannya pun cukup 5 menit saja. Pasalnya, hal ini bertujuan untuk mendapatkan aroma smoky dan warna coklat karamel pada bagian kulit luar ikannya. Proses yang cukup mudah dan sederhana, namun kaya cita rasanya. Yang lain itu yang ada garam, merica, bawang putih, ketumbar, jeruk itu harus ada. Karena itu yang memberikan rasa ke dagingnya, gitu. Kedua adalah bumbu untuk bakarannya. Nah, bumbu untuk bakarannya ini tergantung selera. Kalau kita ngomong orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah, sampai sedikit Jawa Timur, senangnya pakai kecap. Tapi kalau kita ngomong Indonesia Timur, nggak ada yang pakai kecap. Sambal-sambelan aja, bumbunya bumbu pedas. Ikan gurame bakar ala Chef Ragil pun sudah siap, lengkap juga dengan sambal dadaknya. Tim Secret Story akan melakukan uji testimoni rasa dari beberapa orang yang sama sekali tidak mengetahui proses pembuatannya. Untuk membedakannya, ikan bakar Cianjur kami tempatkan dalam piring warna merah. Dan ikan bakar Chef Ragil kami tempatkan ke dalam piring warna hijau. Ini duriannya enak, rasanya ikannya nggak bau tanah, jadi emang ada gurihnya, ada manisnya gitu. Terus untuk sambal yang semuanya segar, dadak juga pakai jeruk itu bikin segar banget sih gitu. Kalau yang ini juga sama, pedes ya, enak banget. Misalnya kita disuruh milih nih, Mbak Dewi, enak yang mana atau milih yang mana sih? Aduh susah ya, karena dua-duanya enak gitu. Sama aja sih kayaknya, lembut sama-sama lembut. Terus juga teksturnya kenyal, terus dia ada manisnya juga di situ. Enak sih sama. Kalau dibandingin sama ini? Sama aja kayaknya. Ternyata hasilnya sempurna. Ikan bakar ala Chef Ragil pun rasanya tidak mengecewakan. Selain bisa konsisten mempertahankan cita rasanya yang khas, teknik memasak dan penyajiannya yang tepat dan cepat ternyata juga yang menjadi kuncian kesuksesan rumah makan ikan bakar Cianjur. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.